adunya adalah antena tipe rakitan dari bekas kabel tembaga, kabel ya belum dikupas itu. Cuma kalau dikupas lebih bagus ya hasilnya. Lalu diadu dengan antena kecil dari Huawei. Ini bawaannya ya, antenanya ini saya buka casingnya karena bekas saya pakai, tapi sekarang nggak dipakai lagi. Dan juga tadi yang pemenangnya adalah antena bekas TP-Link seperti ini. Oke, sekarang kita adu ketiga antena ini. Kembali lagi bersama saya Rifai Uchiha. Sini kita akan adu mana sih antena yang paling bagus gitu. Oke, di sini ada banyak router, tapi tidak bisa kita coba semua karena di sini rollannya hanya 3 colokan ya. Jadi yang kita akan coba dulu pertama adalah 3 unit dulu. Dengan tipe antena yang seperti ini bawaan TP-Link ya. 840N. Nah, sedangkan ini versi Linksys ya, ini jadul juga, Linksys jadul. Oh ya, di Linksysnya buka ya, makanya saya pakai Linksys ini walaupun nggak dipakai soalnya antenanya beda ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini antenanya hanya kayak gini aja. Jadi antenanya itu unik juga. Dia kelihatan nggak? Ya. Nah, kelihatan tuh. Jadi ujung akhirnya nyambung ya. Ground dengan innernya nyambung nih. Nah, ini antenanya seperti ini, penampakannya kecil. Dan lalu ini yang biasa kita sering pakai ya, yang biasa ada dratnya ini diputer. Tuh, yang biasa dipakai. Ya. Kita coba dulu. Nah, ini dia yang biasa kita pakai. Ini saya isolasi ban karena dulu ini sempat dipakai di depan rumah ya. Jadi takut sedikit sawer karena air hujan, makanya saya isolasi. Jadi ketiga antena yang berbeda ini bisa dibilang beda ya. Ini kan yang biasa kita pakai yang berulir, ini yang kecil seperti ini juga sering dipakai. Ini yang umum antena umum yang kita adu dulu. Ini sering biasanya laptop juga bentuknya seperti ini antenanya ya, kecil kayak ini. Dan satu lagi yang antena yang nggak bisa dicopot ya, bawaan. Kayak kita adu jaraknya, kita pakai software berapa ini? Ini Wi-Fi Analyzer. Nah, di sini bisa kita lihat kayak Jahranet Test paling tinggi ya. Ini Jahranet Test yang Asus nih. Asus Jahranet Test, sedangkan ini Linksys, dan ini 840N. Oke, kita coba mundur yang agak jauh ya. Ini karena terlalu dekat. Ya, kira-kira ini seruangan lah ya. Ini satu ruangan biasanya sebesar ini kan. Sekarang kita coba lihat, perhatikan. Mana sih yang paling bagus gitu kan, antenanya ketiga antena itu. Nanti yang paling bagus kita coba ke adu lagi dengan yang router yang belum kita coba ya. Oke, yang fokus kita ke 840N tes dan Linksys ya. Oh, Linksys ini kecil banget, yang tadi antenanya kecil loh.
Oke, di sini jaraknya tes lebih tinggi sedikit ya. Jadi antena yang gulir tadi, yang diputar tadi, yang si Asus ya, Asus 12 HP yang sudah disetting 100 mW atau 20 dBi dengan antena yang bisa diputar tadi, antena biasa, antena sering dipakai, antena TP-Link ya itu ya, yang bisa ditekuk, yang bisa diputar. Oke, ini sama dengan hampir yang antena bawaan TP-Link 840 HP ya, 840N ya. Oke, berarti yang kita adu adalah cara netes ya, yang Linksys kecil dan TP-Link 840N kita copot juga ya, karena kalah ya sinyalnya. Kira-kira hampir sama lah ya. Oke, berarti Linksys sudah jelas ini kalah ya. Antena kecil ini Linksys ya, kalah ya. Sedangkan yang menang adalah antena tipe ulir begini ya. Yang menang berarti tipe ulir nih. Antena begini, tipe ulir ini. Ini yang tipe include ya. Jadi nggak bisa dicopot. Hampir sama ya, emang hampir sama sih bentuknya juga. Dan juga keluaran TP-Link juga sih bawah TP-Link. Oke. Sekarang kita ganti karena ini colokannya hanya 2 ya. Kita copot karena jelas ya ini yang Linksys kalah. Copot. Kita taruh dulu sini deh. Dan ini yang 840N juga kita copot ya, karena masih gedean Asus ya, hampir sama sih. Ini berarti terbukti ya, ini 100 mW ya, sudah disetting 100 mW karena hampir sama, yang hampir betul sama ya antenanya. Ini keluaran antena baru, misalkan yang ini ya tipe lama yang diulir gitu, ada ulir ada geraknya ya. Oke, kita akan coba yang mana lagi nih. Kayak ini ya, ini antena Huawei zaman dulu yang pernah saya bahas. Jadi antenanya super pendek, hanya huruf L saja gitu. Ya, L itu antenanya PCB ya, ini antena tuh PCB. Ya tuh lihat tuh, kelihatan PCB hanya huruf seperti huruf L aja ya. Ini Huawei HG530. Oke, kita coba pasang. Lalu ini ada juga ini rakitan saya. Ini pakai bekas kabel ya, bekas kabel tembaga. Ini rakitan saya. Ini sebenarnya bukan niat ngerakit, jadi dulu itu nggak ada antenanya, tahu lupa atau taruh di mana. Dulu sebelum ada antena ini, sebelum saya punya antena ini, dulu emang hanya punya ini aja, ini belum punya, dan itu juga belum punya. Jadi saya pertama beli ini, yang dulu zamannya saya masih pakai modem USB. Nah kan, jadi dulu ini buat colok modem USB, lalu ke internet saya pakai ini. Lalu antenanya nggak saya pakai, tahu mana hilang. Nah sekarang ya saya pakai lagi buat jadi access point. Jadi saya buat antena seperti ini. Unik sih ya, ini lah kayak gitu aja. Ini antena rakitan ya, kira-kira bagusan mana sih gitu. Dan bagus enggak lah, kalau misalkan sama berarti ya antena asal mengasal ini ya lumayan lah gitu, daripada kita harus beli yang antena kayak gini. Antena yang ulir seperti ini kan kalau beli 5.000 sampai 10.000 ya, sedangkan kita bikin kayak ini bekas kabel, kita lilit, kita sambung ke ini, solder ke itunya, ke sambungan antena.
ya harganya ya karena pakai kabel bekas aja ya hampir gratis. Oke, kita pasang ini, kita beri nama TP-Link MR3420 ya. Kita pasang. Oke, kita aduk, tunggu dulu biar nyala ya. Ini pencahayaannya kurang, jadi saya pakai senter ini, senter kecil, senter SWOT. Agak repot juga sih megangnya. Oke, ini udah mulai nyala ya, TP-Link. Oke, kita jauh lagi. Jadi adunya adalah antena tipe rakitan dari bekas kabel tembaga, kabel ya belum dikupas itu. Kalau dikupas lebih bagus ya hasilnya. Lalu diadu dengan antena kecil dari Huawei. Ini bawaannya ya, antenanya ini saya buka casingnya karena bekas saya pakai, tapi sekarang nggak dipakai lagi. Dan juga tadi yang pemenangnya adalah antena bekas TP-Link seperti ini. Oke, sekarang kita aduk ketiga antena ini. Oke, kita sini sama seperti tadi ya. Oke, jaraknya sama. Oke, nggak kelihatan. Nah, ini dia kelihatan. Apa ini namanya? Namanya titik saat deh, bintang satu. Tes dengan rakitan saya MR3420 ini hampir sama ya. Oh, berarti rakitan saya hebat dong. Sedangkan ini yang Huawei HG530 yang antenanya kecil tadi dari PCB sedikit kalah. Ya, kadang tes kalah, kadang MR3420 yang kalah, kadang sama. Kayak intinya yang HG kalah ya. Yang rakitan saya juga kadang kalah, kadang seri, kadang menang. Tapi kita anggap aja sama ya. Jadi rakitan saya juga lumayan. Jadi kalau misalnya kalian kalau pengen bikin antena ya dari kabel bekas aja kayak tadi. Ukurannya saya lupa itu asal sih, panjangnya asal. Ya kira-kira sama lah, mungkin tadi kita lihat sama ya panjangnya dengan antena TP-Link. Tapi lumayan bagus ya. Padahal ngasal itu. Oke, berarti HG kalah intinya. Terus rakitan saya anggaplah seri dengan tes, berarti kita cabut. Dan juga Huawei kalah ya, cabut. Pemenangnya masih tes ya, antena bawaan TP-Link. Oke, nah ini dia. Ini rakitan saya lumayan nih. Padahal hanya kabel gitu aja tuh. Ya kira-kira panjangnya hampir sama lah, malah lebih pendek. Ini nyampe ke sana, sedangkan ini nggak nyampe ke sana. Oke, kita coba sabut satu-satu nih. Oke, kita hidupkan dulu yang Asus, sudah kita hidupkan, lalu kita pasang apa lagi ya yang belum saya aduk. Oke, ini berarti kalah. Oke, kalah juga ya. Ini tadi yang buatan saya, wow lumayan gitu kan, setara dengan yang bawaan TP-Link yang ulir ya. Padahal hanya gitu aja tuh. Di dalam sini disolder, masuk ke dalam gitu. Oke. Oh, rupanya salah. Nah, ini saya juga buat lagi eksperimen. Nah, di sini kita bisa lihat saya buat eksperimen lagi.
Ini saya beli, entah router apa ini, saya nggak tahu. Ini kayaknya kalau nggak salah Bolt sih, menurut saya Bolt ya. Bolt mungkin 401 kayaknya nih. Kalau nggak salah, karena saya dulu pernah punya. Cuma saya lupa kan, mungkin bentuk PCB agak mirip-mirip. Di sini nggak ada tulisan sama sekali. Nah, di sini dia nggak ada antenanya, karena masih ada sisa tali kabel antena ya. Di situ bisa kita lihat ini ada kabel antena. Nah, ini dia kabel antena. Kita bisa lihat di sini. Saya buang bagian luar groundingnya. Jadi hanya sisa di sini masih double dua-duanya ada grounding. Nah, di sini saya buang groundingnya. Lalu sampai ujung sini adalah sisa innernya ya. Satu lah positif atau ini negatif lah, anggap aja grounding itu negatif, ini sisa positifnya. Jadi satu. Oke, kita taruh begini. Kira-kira ini bagus nggak sih gitu kan antena begini aja. Kalau misalkan sinyalnya bagus atau sama yang raketan sama yang bawaan TP-Link atau mendekati, kita ngapain juga gitu repot-repot atau misalkan ngeluarin dana buat beli antena yang kayak begini ya. Kan kalau misalkan 1-2 ya nggak apa-apa lah, anggaplah ini 5.000 hingga 10.000, anggap 10.000 biar gampang. Kalau beli satu ya 10.000 kan. Kalau misalkan belinya banyak gitu, anggaplah kita pengusaha router. Kita pengusaha router ya pasti harus nyetok antena begini banyak banget kan. 10.000 kali 10 aja 10 unit ya 100.000, dan kalau kita belinya 100 unit dan seterusnya. Nah, ini kita coba hanya kabelnya aja ya, kabel dengan yang dikupas ya, anggap aja kabel yang dikupas seperti itu. Antenanya nggak ada antena, jadi hanya kabel antena gitu yang kita kupas luarnya kayak kita aduk ya. Berarti yang kita aduk tinggal dua ya, ini dengan ini aja. Ini sayang banget nggak bisa diaduk semua sekaligus karena ini colokannya cuma ada 3. Oke, kita coba pasang sini. Jadi ini adalah open WRT. Ini sudah open WRT 100 mW ya, atau 20 dBm. Senternya udah mulai habis, kita adu dengan yang antena ala kadarnya ya. Ini bisa dibilang ala kadarnya. Antenanya cuma kabel aja gitu kan, kabel aja. Oke, ini saya beri nama Minitic server karena ini saya gunakan sebagai server dari Minitic ya. Server saya ketika saya buat voucher. Oke, kita adu dengan pemenang tadi yaitu antena TP-Link ya. Oke, kita jarak jauh. Ini kalau misalnya ternyata bagus, ternyata mendekati sama dengan TP-Link. Jadi kalau misalnya kalian punya router atau punya kabel antena kayak gitu, bisa kalian modif menjadi antena seperti itu ya, hanya dipotong luarnya aja gitu. Oke, di sini kita lihat lagi. Oke, belum fokus. Oke, tadi saya sudah matikan ya jarang netes, jadi pindah dia ke channel 9. Kita matikan tadi. Oke, nah ini dia Minitic server nih, kecil. Ini lampunya matiin dulu nih. Nah, nggak kelihatan. Minitic server minus 40 ya, sedangkan tes melebihi 40. Berarti kabel gitu doang bagus banget ya, udah menang nih, stabil, sinyal stabil. Turun tuh. Oke, sama tuh, sama ya, kalah sedikit. Oke, sama. Berarti sama nih. Oke, anggap aja sama deh. Keren banget ya, irit modal banget gitu. Kalau misalnya kita punya usaha buat router, atau misalnya kita nggak punya antena, nggak punya toko router atau toko antena router jauh, nggak ada desa kita bisa pakai kabel antena bekasnya atau sisanya
ya kita potong, kita ambil sedikit, lalu kita jadikan antena, kita kupas luarnya, maka sudah bisa jadi antena wifi ya. Ukurannya ya saya sendiri nembak itu ukurannya asal aja. Oke, itu aja, jadi bagus ya, sinyalnya bagus. Walaupun cuman kabel doang, isinya kabel doang, itu bisa jadi antena. Kayak kita cabut lagi, ini udah cabut, udah beres, ini udah beres semua. Jadi antena rakitan, walaupun antenanya ala kadarnya seperti ini, ya ala kadarnya aja kabel, jadi groundingnya dibuang, kita kupas ini, biarkan sampai ujung, sampai segini. Sisanya kita berikan innernya saja dalam kabelnya aja gitu ya, dalaman kabelnya. Ini bagus, sinyalnya bagus. Sedangkan yang buatan saya juga yang kedua ini dari kabel, bekas kabel ya, ini juga bagus. Cuman berarti kan kalau bekas kabel antenanya lebih besar kayak gini, lebih hematan yang ini ya. Ini cuman bekas kabel antenanya, jadi saya beli routernya nggak ada antenanya, jadi hanya sisa kabelnya aja kayak gini, udah nyolder, udah ada kabelnya sampai sini, mungkin ujungnya udah putus atau diputus gimana aja. Lalu saya modif, saya coba, kita kerok ini diputus, lalu sisain atau dibuang bagian luarnya, tinggal dalamannya aja kayak gini. Ini masih ada ini ya, jadi dalam sininya ada masih tembaga putih kayaknya, masih tertutup dengan kulitnya ya, kulit si kabel, tapi masih yang agak transparan. Sedangkan ini kulit yang enggak transparan, lalu ditutupi dengan kabel ya, tembaga putih juga. Oke, kita buang, lalu sisanya jadi seperti ini. Dan hasilnya tadi kita udah buktikan, wow gitu, keren banget kan. Cuman begini aja, hemat banget gitu kan ya, super duper. Ini sudah kita setting 100 mW. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita coba ganti dengan antena yang lebih panjang ya. Ini kan 5 dBi nih, ini kan 5 dBi. Di sini saya ada router yang sama, jenisnya sama, tipenya sama, 12 HP. Ini 12 HP. Ya, ini juga 12 HP. Ini antenanya pendek, sedangkan ini antenanya original, antena panjang ya. Ini 9 dBi. Nah, kira-kira kalau misalkan walaupun kita udah setting 100 mW, yaitu power yang kecil ya, cukup kecil, dengan antena yang gede itu efeknya mungkin hanya ala kadarnya gitu, paling nggak akan beda jauh. Oke, kita coba di sini, kita akan jajal. Kira-kira efeknya apa sih kalau kita menggunakan antena yang sangat panjang ya. Misalnya kita punya router seperti ini, router 100 mW, kita ganti antena defaultnya kan kecil, kita ganti pakai antena yang panjang. Kira-kira makin bagus nggak sih, makin jauh nggak sih gitu kan. Oke, di sini kita adu dengan router yang sama, jadi tipenya sama, ini routernya sama, hanya beda antena aja ya. Ini antenanya panjang, ini cuman ya ini senternya udah mulai habis, kita kelamaan, ini udah 30 menit. Oke, kita adu dari antena pendek, anggap aja ini antena pendek pemenang dari segala router jenis antena rakitan saya kalah gitu kan. Kita nggak bisa uji coba, ini tadi nggak nyala, nggak tahu kenapa. Lalu ini intinya kita adu antena pendek dengan yang antena panjang dengan tipe yang sama ya. Ini kita nyalain dua, kita mundur dulu, mundur ya. Oke, di sini iya, ini di settingnya jarang ngetes. Ini tadi namanya apa ya? Kalau nggak salah itu 12 HP, Asus 12 HP. Oke, jauh ya, lumayan. Aduh, lumayan capek, lumayan bikin serat
eksperimen percobaan ini ya lumayan serak ya. Jadi kalau misalkan kita milih antena, tipe antena ya kayak gitu ya, kita udah buktikan. Kalau pengen ngerakit sendiri antenanya kayak tadi, mungkin bisa ditiru jenis antenanya seperti itu. Nah ini dia, ini kamera, lampunya matiin dulu. Nah ini dia, Asus 12 HP lebih tinggi dari yang Jaharan Test ya, yang antena pendek, sedangkan Asus 12 HP lebih tinggi sedikit dari Asus dari yang antena pendek. Jadi yang antena panjang menang sedikit ya, hanya sedikit, padahal antenanya panjang ya, hampir 2 kali lipat antenanya. Nah jadi kalau powernya kecil walaupun antenanya panjang atau antenanya gede, berarti bisa dikesimpulkan mungkin seperti teori-teori di forum ya. Jadi antenanya mungkin maksimal itu optimalnya sama dengan gelombang ya, nggak tahu dah, atau tergantung powernya juga. Jadi kalau misalkan powernya kecil dipakai antena gede, itu hasilnya percuma, paling efeknya sedikit seperti itu. Kalau misalkan antenanya powernya gede, pakai antena gede mungkin sangat berefek gitu ya, karena power atau misalkan aliran elektromagnetis atau bla 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 mungkin ya cukup untuk mengaliri seluruh bagian dari antena itu ya, mungkin gitu. Yaitu kalau misalkan kalian pengen tahu penjelasannya mungkin cari di Google atau cari-cari yang spesifikasi atau spesialis tentang antena ya. Di sini saya hanya eksperimen percobaan antena ya, efeknya apa kayak, berarti yang lebih ini bedanya hanya sedikit ya. Kalau misalkan kalian penasaran pengen coba antena yang panjang, ini bisa kita lihat di sini, ini yang 12 HP dibandingkan dengan yang ini udah habis banget nih, baterainya udah habis, senternya. Nah ini hampir 2 kali lipat ya, panjangnya ini sampai sini, yang pendek antenanya sampai sini, sedangkan yang panjang sampai sini ya. Jadi 2 kali lipatnya panjangnya, karena ini 9 antena 9 dBi, yaitu bawaannya si Asus gitu kan, antena 9 dBi bawaan Asus, sedangkan ini antena bawaan TP-Link. Tapi kalau misalnya kita ganti nih powernya, atau kita setting dua-duanya jadi 30 dBm, saya nggak tahu ini maksimalnya berapa, karena di OpenWRT itu semuanya settingannya hingga 30 dBm ya, atau 1000 mW. Tapi di sini saya setting 100 mW semua, karena menyesuaikan dengan yang router-router tadi kita adu tadi ya. Jadi cocok untuk yang antena-antena pendek ya. Karena tadi kita coba adu antena kalaupun pakai antena panjang, kalau powernya kecil 100 mW, itu efeknya yang nggak ada apa-apanya, efeknya kecil sedikit aja gitu. Mungkin benar gitu penjelasannya, mungkin kayak gimana saya kurang paham. Intinya kita sudah adu kayak itu aja. Saya juga udah capek. Ini kita sudah pasang, sudah kita eksperimen semua adu antena seri Pi Uchiha. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Ditunggu video berikutnya.